はい、皆さん、おはようございます。今日は月曜日ですね。また日本語を勉強します。今日は第33課を勉強しますので、頑張りましょう。Hai, tadi sudah tertulis ya bentuk catatan-catatan yang sudah saya berikan. Sekarang kita langsung masuk ke bab 33. Nah, di bab 33 ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk yang biasanya akan kalian jumpai di perusahaan, di pabrik terutamanya. Oke. Yang pertama kita langsung belajar ke bentuk perintah. Nah, kalian di bab kisah 1 atau di buku kisah 1 sudah pernah mempelajari bentuk perintah atau te kudasai. Misalnya tabete kudasai, artinya tolong makan. Ya kan? Kaite kudasai, tolong tulis. Nah, di bentuk perintah ini juga sama dengan bentuk te kudasai. Namun, penggunaannya lebih singkat. Kenapa digunakan lebih singkat? Karena di pabrik kita harus bergerak cepat. Oke, langsung aja. Cara membuat bentuk perintah ini saya sudah tulis. Yang pertama ada grup 1. Kita lihat langsung bentuk kamus. Ya, grup 1 di sini saya punya contohnya kaku, hanasu, matsu, yasumu, tsukau. Akhirannya semua u kan ya. Nah, untuk kelompok 1 kalian rubah vokal u akhiran ini semua ke vokal e. Ke vokal e. Kaku. Nah, kaku. Akhirannya kan ku ya. Kita rubah ke vokal e menjadi ke. Nah, kemudian ada hanasu. Su ini vokal u. Kita rubah ke vokal e menjadi hanase. Matsu menjadi mate. Yasumu menjadi yasume. Tsukau menjadi tsukae. Ii desu ka? Ini untuk perubahan kelompok 1. Nah, kemudian arti dari bentuk perintah ini. Tadi saya sudah jelaskan sama dengan bentuk kudasai, ya, bentuk te kudasai. Berarti kalau kake artinya tolong tulis. Hanase tolong berbicara. Mate tolong tunggu. Yasume tolong beristirahat. Tsukae tolong gunakan. Nah, jadi bedanya bentuk sebelah sini adalah bentuk biasa. Yang ini menulis, berbicara, sedangkan yang di sebelah sini adalah bentuk perintah atau bentuk kudasai, tolong. Tolong menulis, tolong berbicara, dan lain-lain. Oke. Yang selanjutnya ada grup kedua, di sini ada taberu dengan miru. Taberu makan. Untuk kalimat kosakata ya, kotoba kelompok 2, tinggal kalian rubah. Konsonan ru di sini menjadi ro. Ru menjadi ro. Jadi kalau taberu menjadi tabero. Miru menjadi miro. Kariru menjadi kariro. Oriru turun menjadi oriro. Seperti itu. Ii desu ka? Ini juga sama ya, artinya sama dengan bentuk te kudasai, tolong makan, tolong lihat. Yang selanjutnya ada kelompok 3. Kelompok 3 ada kuru dan suruh. Kuru datang dan suruh melakukan. Untuk kuru yang harus kalian hafalkan, dia berubah menjadi koi. Koi. Sedangkan untuk suruh melakukan menjadi shiro. Benkyou suru menjadi benkyou shiro. Shokuji suru menjadi shokuji shiro. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada moto benkyou shiro. Belajarlah lebih keras atau tolong belajar lebih keras. Shokuji no mae ni jimusho ni koi yo. Nah, ini yang tadi ya datang. Koi yo. Ano spana o tore. Ano spana o tore. Nah, kaeru mae ni dougu o katazukero. Kaeru mae ni dougu o katazukero. Nah, ini bentuk-bentuk kalimat yang mungkin akan sering kalian dengarkan di pabrik. Nah, kemudian saya mau jelasin dulu sebentar. Bentuk perintah ini dipakai waktu memerintahkan lawan bicara untuk melakukan sesuatu.
Ya, jadi bentuknya ini sedikit mempunyai konotasi yang keras dan memaksa. Jadi jarang sekali digunakan secara tersendiri atau pada akhir kalimat. Nah, selain itu secara lisan bentuk-bentuk ini hanya dipakai oleh laki-laki saja. Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa bentuk ini digunakan dalam pabrik. Jadi biasanya juga memang dalam pabrik itu yang menggunakan hanyalah laki-laki. Untuk perempuan tidak boleh menggunakan kalimat ini. Oke, yang selanjutnya, kalimat-kalimat ini ya selain digunakan oleh laki-laki kepada yang kedudukannya lebih rendah ataupun lebih muda, ya ini juga sebenarnya bisa digunakan dari teman laki-laki ke teman lainnya gitu ya, antara sesama laki-laki. Atau juga misalnya tadi ya di pabrik ketika misalnya pekerja, atau juga misalnya ketika bisa saja perempuan dengan perempuan, tapi dalam keadaan memang dia adalah teman dekat misalnya, dan digunakan ketika menyemangati seseorang. Misalnya gambare, ya, tolong berusaha itu boleh digunakan. Itu boleh digunakan oleh perempuan ya. Kemudian bentuk-bentuk perintah ini juga tidak hanya digunakan di pabrik, bisa juga digunakan untuk tanda-tanda lalu lintas atau plakat. Jadi kayak misalnya himbauan-himbauan dari pemerintah seperti misalnya dilarang berhenti atau tomare ya. Dilarang berhenti. Tolong berhenti misalnya tomare ya, atau jangan tolong misalnya tolong diam di rumah. Nah, seperti itu juga digunakan bentuk-bentuk perintah seperti ini, tidak bentuk kudasai. Oke, yang selanjutnya kita belajar bentuk larangan. Nah, ini juga sama digunakannya di pabrik. Kita langsung masuk grup 1. Nah, biar langsung grup 1, grup 2, dan grup 3. Kita langsung masuk ke bentuk kamus. Nah, untuk bentuk kamus ini, kalau bentuk larangan tinggal kalian tambah saja dengan na. Bentuk kamus ditambah dengan na, artinya sama dengan bentuk naide kudasai. Nah, contohnya di sini ada sawaruna. Sawaruna. Ya kan? Bentuk kamusnya sawaru, tinggal tambah na. Artinya sawaranaide kudasai atau tolong jangan sentuh. Nah, jadi bentuk na atau bentuk larangan di sini artinya hampir sama dengan bentuk naide kudasai. Tapi sama juga dengan bentuk perintah yang sebelumnya, konotasinya lebih keras dan memaksa sehingga hanya boleh digunakan oleh laki-laki dari atasan maupun yang lebih tua. Ii desu ka? Contohnya di sini ada kojo de neruna. Jangan tidur di dalam pabrik. Mono o otosuna. Kikai ni sawaruna. Asoko e ikuna. Nah, seperti itu ya. Oke, dari bentuk perintah dan bentuk larangan. Sekali lagi, ini digunakan untuk kalian ketika nanti di Jepang dan kebanyakan akan digunakan ketika di pabrik. Atau dari atasan-atasan kalian. Jadi ketika kalian mendengarkan bentuk-bentuk seperti ini, harus dilaksanakan. Oke, yang selanjutnya. Nah, kalau tadi ada bentuk perintah, bentuknya yang seperti kake, hanase, tabero, misalnya. Itu kan bentuknya sedikit memaksa atau konotasinya keras. Dan selanjutnya ada bentuk nasai. Ini juga hampir sama dengan bentuk perintah yang tadi, namun lebih umum dipakai. Dan konotasinya yang lebih halus. Jadi bisa juga dipakai oleh perempuan, ya. Namun hanya dapat dipakai oleh yang usianya lebih tua atau kedudukannya lebih tinggi, misalnya seorang ibu atau seorang guru atau seorang kakak seperti itu ya. Nah, itu boleh digunakan untuk perempuan. Jadi ingat sekali lagi, penggunaan dalam bahasa Jepang maupun perintah larangan harus sangat diperhatikan. Nah, contohnya di sini ada hayaku nenasai, cepatlah tidur. Nah, biasanya seorang ibu ya yang bilang seperti itu. Hayaku nenasai, cepatlah tidur. Kono yasai o tabenasai. Kono yasai o tabenasai. Ashita eki no mae de machinasai. Nah, kalimat-kalimat ini terdengar lebih halus. Jadi cara menyebutkannya pun lebih enak didengar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tidak lebih keras ya.
Oke, sampai nasai. Kemudian ada bentuk tekure. Apa tekure itu? Oke, bentuk tekure adalah bentuk yang sama juga, bentuk perintah. Hanya ini adalah bentuk te kudasai yang dibuat menjadi informal. Nah, di sini ditulis bentuk tekure adalah bentuk biasa dari bentuk te kudasai ya. Jadi sama banget kalau ini, hanya dirubah te kudasainya menjadi kure. Nah, bentuk ini juga hanya digunakan oleh laki-laki saja. Namun apabila bentuk tekure dihilangkan, maka dapat digunakan juga oleh perempuan atau hanya sampai te. Ya. Contohnya, oke, kita lihat langsung contohnya. Chotto tetsudate kure. Chotto tetsudate kure. Bantulah sebentar. Atau kalau bahasa formalnya, chotto tetsudate kudasai. Chotto tetsudate kudasai. Nah, itu bentuk te kudasainya, sedangkan kalau di sini adalah bentuk tekure. Jadi lebih informal. Nah, kalau perempuan berarti hanya sampai bentuk te. Chotto tetsudate. Chotto tetsudate. Oke. Yang selanjutnya, mou shigoto ga owattara kaete kure. Kaete kure. Hai. Ano shigoto shite kure. Ano shigoto shite kure. Nah, ini juga bentuk-bentuk dari kudasai. Ya, sama. Jadi tinggal kalian ganti aja. Kalau misalnya kalian bingung kure itu apa, kalau kalian sudah paham dengan bentuk kudasai, ini artinya sama. Oke, yang selanjutnya ada X wa y to yu imi desu. Artinya, X berarti Y. Udah segitu aja selesai. Jadi menyatakan misalnya si X, kita lagi, X itu apa ya? X itu artinya apa ya? Oh, X itu artinya Y. Masih bingung? Oke, kita langsung lihat. Misalnya di sini ada arigato. Arigato wa Indonesia go de terima kasih. Arigato wa terima kasih. Toimasu. Kalian masih ingat dengan bentuk toimasu? Nah, arti toiyu imi desu. Nah, toiyu sendiri asalnya dari bentuk toimasu. Ya, kemudian disingkat menjadi toiyu. Imi artinya arti. Jadi disebut atau artinya disebut ye. Nah, bentuk toiyu imi desu ini hampir sama dengan bentuk toimasu. Bentuk ini biasa kalian artikan sebagai artinya. Nah, contohnya di sini ada, kalau tadi toimasu, kalau sekarang kita lihat arigato wa terima kasih toiyu imi desu. Nah, sebenarnya sama aja. Jadi kalau kalian ingat dengan bentuk toimasu ini, artinya sama dengan toiyu imi desu. Tapi ini dilebih jelaskan dengan tambahan imi, arti ya. Jadi arigato artinya adalah terima kasih. Nah, tinggal gitu aja. Arigato artinya terima kasih. Nah, bentuk dari apa namanya ini tuh toiyu imi ya. Toiyu ini juga bisa digunakan ketika kalian ingin menanyakan, misalnya kalian di Jepang nanti kan banyak kanji yang nggak bisa kalian baca, terus kalian mau tanya ke orang Jepang misalnya. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Ano kanji wa doyu imi desu ka? Doyu. Nah, kalau tadi toyu, kalau di sini doyu. Ya, karena bertanya, doyu imi desu ka? Hashiruna toyu imi desu. Hashiruna toyu imi desu. Artinya hashiruna. Kan kanjinya ini. Kono kanji wa hashiruna toyu imi desu. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kalian mau menanyakan sebuah kanji, kalian bisa bilang seperti ini. Ano kanji wa doyu imi desu ka? Kanji itu artinya apa? Ah, artinya hashiruna. Hashiruna. Oke. Nah, tadi ada doyu ya. Di Kotoba juga ada. Doyu itu artinya adalah bagaimana atau apa. Nah, doyu ini artinya hampir sama dengan dona. Ya. Namun, pada doyu lebih sering dipakai waktu meminta penjelasan yang lebih terperinci tentang suatu hal. Kayak tadi misalnya, hashiruna itu artinya apa? Nah, kalian bisa tanyakan dengan doyu. Boleh pakai dona? Sebenarnya boleh. Tapi yang lebih sering digunakan adalah doyu imi desu ka? Artinya tuh bagaimana? Artinya tuh apa? Seperti
seperti itu. Jadi ini adalah kalimat yang bisa kalian jadikan pedoman ketika nanti kalian tidak mengerti. Entah itu kanji, entah itu kotoba. Nah, misalnya, tachi irikinshi. Tachi irikinshi wa doyu imi desu ka? Tachi irikinshi itu artinya bagaimana? Doyu imi desu ka? Artinya bagaimana atau artinya apa? Nah, kalian bisa gunakan ini. Walaupun ini bukan nanyain kanji. Ini kan nanyainnya kotoba. Nah, ini boleh digunakan ya. Boleh digunakan misalnya ketika kalian tidak mengerti dengan sebuah kotoba. Tachi irikinshi wa doyu imi desu ka? Nah, selain imi di belakangnya, kalian juga bisa menanyakan hal lain. Misalnya, Gogatsu itsuka wa yasumi desu ga doyu hi desu ka? Tanggal 5 Mei adalah hari libur. Hari apakah itu? Nah, doyu hi. Hi itu kan hari ya. Hari yang bagaimana? Hari apa itu? Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini punya punya percakapan. Misalnya kalian mau nanyain nih makanan. Nah, di sini saya punya sashimi. Sashimi wa doyu tabemono desu ka? Doyu tabemono. Nah, ini juga sama ya, diikuti dengan kata benda. Tabemono. Makanan yang seperti apa? Namazakana de Nihon no yumi no tabemono desu. Nah, sebenarnya kan bisa ya pakai dona tabemono desu ka? Itu boleh. Tapi kalau dona hanya dijelaskan biasanya hanya bendanya saja. Oh, nama sakana desu ya, ikan mentah misalnya. Tapi kalau kamu nanyanya dengan bentuk doyu, biasanya akan dijelaskan lebih terperinci. Seperti ini. Nah, jadi ini bentuk doyu. Ingat, bentuk doyu dengan dona sama, diikuti dengan kata benda. Doyu imi, doyu hi, doyu tabemono. Saya doyu tabemono, doyu nomimono, doyu apa aja, itu banyak sekali, boleh digunakan. Oke, yang selanjutnya ada bentuk tekure atau bentuk biasa. Nah, kita pelajarinya bentuk biasa aja ya. Kalau bentuk tekure ya intinya adalah bentuk biasa juga kan. Oke, minasang, bentuk biasa ditambah toitte imashita. Kalian sudah mempelajari di sebelumnya di kisah 1 juga bentuk toimashita, masih ingat? Berkata bahwa ya. Nah, bentuk toitte imashita ini memiliki arti yang sama dengan pola kalimat toimashita. Jadi artinya sama sebenarnya. Cuman di sini ada sedikit perubahan menjadi itte imashita. Artinya nggak ada yang beda, sama aja. Digunakan ketika menyampaikan kembali pola kalimat yang telah diucapkan oleh orang lain sebelumnya kepada lawan bicara. Pola kalimat sebelum toitte imashita menggunakan bentuk biasa. Nah, menyampaikan kembali sebuah kalimat bisa dengan 2 cara, yaitu menyampaikan kembali keseluruhan kalimat atau dengan membuat kalimat kesimpulan, namun tetap sesuai isi pembicaraan. Nah, kita langsung lihat ya. Misalnya di sini saya punya yang pertama ya, kita lihat dulu sebelah sini ada Tanaka-san dengan Kimura-san. Nah, si Tanaka ini ngomong nih, "Hai, tabete kudasai. Tabete kudasai." Nah, kata si Tanaka. Terus tiba-tiba udah tuh selesai Tanaka ngomong. Misalnya dikasih dikasih kue. Nah, kuenya tuh buat si Kimura sama Michie. Nah, ada nih Michie. Nah, cuk datang dari si Kimura. Terus ngomong ke si Michie. "Ah, Michie-san, tabete kure to itte imashita." Gimana kalimatnya? Nah, misalnya di sini tadi ya kata-katanya si Tanaka-san, lebih lengkapnya adalah kono bento o tabete kudasai. Kono bento o tabete kudasai. Tolong atau silahkan makan bento ini. Silahkan makan bento ini, kata si Tanaka tadi. Nah, terus si Kimura-san bilang nih ke si Michie-san bahwa tadi kata si Tanaka-san, tolong makan atau silahkan makan bento ini. Kalimatnya, nah saudara Kimura menyampaikan kepada saudara Michie menjadi Tanaka-san wa. Nah, sebutin dulu nih siapa yang ngomongnya tadi, si Tanaka kan? Tanaka-san wa kono bento o tabete kure to itte imashita. Kono bento o tabete kure to itte imashita. Ingat, kalimat ini dirubah ke bentuk biasa. Nah, seperti ini. Tabete kure to itte imashita. Oke, yang selanjutnya. Misalnya si Tanaka lagi nih ngomong. Kata Tanaka, "Raishu honsha e shuchou shimasu." Raishu honsha e shuchou shimasu.
Nah, si Kimura ngomong lagi nih ke si Michie. Nah, Tanaka-san wa laishu honsai suchou suru to itte imashita. Laishu honsai suchou suru to itte imashita. Nah, jadi si masnya kita ganti menjadi suru. Yang selanjutnya ada asatte sochira e ikimasu. Nah, di sini ya, untuk sochira e ikimasu sebenarnya dia bisa jadi berubah tergantung dengan keadaan. Nah, di sini berubahnya jadi seperti ini. Tanaka-san wa ashita koko e kuru to ite imashita. Coba lihat yang berubah. Tadi kan asatte. Nah, tapi di sini ashita. Kenapa kira-kira? Bisa jadi si Kimura-san ini berbicara di esok harinya. Misalnya si Tanaka-san bicaranya pada hari Senin. Ya kan? Berarti kalau asatte hari Rabu. Sedangkan Kimura-san berbicara pada saudara Michie di hari Selasa. Berarti kalau hari Rabu besok apa tetap asatte? Lusa. Pasti berubah menjadi asatte. Berubah menjadi ashita kan ya? Nah, sehingga di sini pun kita rubah menjadi ashita. Nah, ini tergantung dengan keadaan. Kalau misalnya memang kamu langsung berbicara kembali, misalnya hari Senin itu kamu langsung ngomong ke si Michie, kamu tetap menggunakan bentuk asatte. Sedangkan kalau misalnya kamu berbicaranya hari Selasa, berarti dirubah menjadi ashita. Nah, kalau misalnya berbicaranya hari Rabu atau di hari H, berarti kamu juga ganti dengan kyo. Yes kah? Nah, kemudian di sini juga sochira. Sochira itu kan ke sana. Nah, sedangkan misalnya si kesananya itu misalnya ke pabrik misalnya ya. Ke pabrik. Nah, terus mereka tuh ngobrol, ini kan ngobrolnya misalnya di kantor, misalnya kantor mana gitu ya. Terus si Kimura-san sama si Michie-nya tuh di tempat itu gitu, sedang di tempat itu, sedang di pabrik itu. Maka dia boleh mengganti sochira tadi menjadi koko di sini gitu ya. Seperti itu. Nah, sama dengan ikimas juga. Ikimas ini diganti dengan kuru. Kenapa? Karena tadi tempatnya itu adalah tempat yang sedang mereka tempati. Jadi kan nggak mungkin pergi ke tempat mereka, tapi datang ke tempat mereka. Jadi juga diganti jadi kuru. Nah, di kalimat ini pun, yang tadi dua di sini, ini juga bisa disesuaikan. Misalnya, kan di sini kono. Kono itu kan artinya ini. Nah, tapi si Kimura itu menunjuk sama yang itu. Misalnya, bentonya lagi nggak dipegang. Bentonya lagi jadi jauh. Itu tinggal diganti dengan keadaan menjadi ano. Atau sono misalnya ya. Nah, kemudian di sini juga ratio bisa diganti juga kalau misalnya hari di mana si Kimura sang berbicara itu misalnya beda gitu dengan hari si Tanaka-san berbicara. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan untuk bentuk taite imashita. Ini sudah pernah dipelajari, jadi saya harap semuanya sudah mengerti. Hai. Minasan ganbatte kudasai. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi saya cuma mau bahas satu. Itu ada kanarazu. Ya, sebelumnya kalian sudah pernah belajar bentuk kito dan zehi, artinya pasti. Di sini juga ada bentuknya kanarazu. Ya, bentuknya hampir mirip, ya pasti artinya atau selalu. Tapi yang berbeda adalah dipakai dalam kalimat positif, menunjukkan bahwa sesuatu hal akan pasti terlaksanakan. Nah, contohnya repoto wa ashita kanarazu dashimasu. Besok pasti akan menyerahkan laporan. Nah, ini pakainya kanarazu. Silakan dibuka lagi bukunya. Apa perbedaan kito zehi dengan kanarazu? Saya hanya menyampaikan sekilas saja. Oke, kyou wa koko made owarimasu. Minasan, seperti biasa silahkan setelah selesai pelajarannya, kerjakan tugasnya. Kyou mo ashita mo zutto ganbatte kudasai.